Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman atau kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kami Giatiana Brata dan Najma Fadila akan sedikit membahas tentang aturan rantai. Yang pertama itu ada turunan rantai. Misalkan fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5, amati bahwa f-nya itu merupakan fungsi komposisi. Nah, jika fx ini diturunkan, maka akan menghasilkan f aksen x. Sedangkan untuk menghitung f aksen x ini, kita harus mengetahui beberapa hal atau beberapa aturan dalam aturan rantai. Contohnya itu seperti aturan penjumlahan, aturan perkalian, ataupun aturan rantainya itu sendiri. Untuk apa sih aturan rantai itu? Nah, aturan rantai itu untuk mencari turunan fungsi komposisinya. Selanjutnya kita ke aturan rantai untuk fungsi komposit satu variabel. Di sini ada jika y sama dengan fxt dengan f dan x-nya itu merupakan fungsi yang terdefinisi dan dapat diturunkan, maka dalam notasi Leibniz ini dapat dituliskan seperti berikut nih, dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Ini itu berarti turunan y itu turunan fungsi y ini diturunkan terhadap t gitu. Sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Berarti atau lebih simpelnya seperti ini ya, berarti ini turunan fungsi y terhadap x dikali turunan fungsi x terhadap t. Jika x-nya ini sama-sama dicoret, akan menyisakan tinggal dy per dt gitu. Nah, ada juga di sini jika g dapat didiferensialkan di t dan f dapat didiferensialkan di gt, maka fungsi komposit FOG-nya ini dapat didiferensialkan juga di gt. Dan berikut ini notasi aksennya seperti ini ya. FOG aksen T sama dengan del FGT dikali G aksen T. Tadi sudah membahas tentang aturan rantai untuk fungsi satu variabel. Sekarang kita masuk ke fungsinya yang dua variabel. Di sini ada jika z sama dengan fxy, di mana x dan y ini fungsi-fungsi dari t, maka dapat dinyatakan dengan dz per dt. Kita masuk ke teorema A, sama ya sama yang atas. Misalkan x sama dengan xt dan y sama dengan yt terdiferensialkan di t. Dan misalkan z sama dengan fxy terdiferensialkan di xt, yt, maka si z-nya itu fxt, yt dapat didiferensialkan di t dan didefinisikan seperti ini. Aturan rantainya itu seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya fungsi z. Di sini kan fungsi z-nya itu fxt, yt, di mana x dan y-nya itu didiferensialkan terhadap t di sini ya. Nah, maka dz per dt itu akan menghasilkan dz per dx dikali dx per dt. Atau lebih simpelnya itu fungsi z yang diturunkan terhadap x dikali turunan fungsi x terhadap t. Ini tuh dimana kalau misalnya karena ini di komponen x, maka jika si komponen x-nya itu dicoret kan hasilnya menyisakan dz per dt ya, sama seperti yang telah dinyatakan tadi. Nah, di komponen y juga sama, itu berarti fungsi z ini diturunkan terhadap y dikali turunan fungsi y terhadap t gitu. Jika y-nya juga sama-sama dicoret, maka menyisakan dz per dt. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada lanjutan yang tadi kan teorema A, sekarang ini teorema B-nya. Nih, andaikan z sama dengan fxy di mana x ditambah di mana x sama dengan x s, t dan y sama dengan y st, maka untuk menyatakannya itu ada seperti ini ya, dz per do s dan do z per
do T, karena ada dua variabel ya. Di sini teorema B, misalkan X sama dengan X S, T dan Y sama dengan Y S, T mempunyai turunan parsial pertama di ST, dan misalkan Z-nya itu Fx, Y dapat didiferensialkan di ZS, T, YS, T, maka si Z-nya itu seperti ini, mempunyai turunan parsial dengan dinyatakan seperti ini dan seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama itu kan do Z per do S, berarti ini tuh fungsi Z yang diturunkan terhadap S gitu. Insya Allah teman-teman udah pada ngerti ya. Nah, yang bawah juga sama, ini tuh berarti fungsi Z yang diturunkan terhadap T. Seperti ini, berarti ini tuh atau disimpulkannya itu fungsi Z diturunkan terhadap X dikalikan dengan fungsi Z yang diturunkan terhadap T ditambah fungsi Z diturunkan terhadap Y dikali fungsi Z diturunkan terhadap T. Selanjutnya ada aturan rantai untuk fungsi 3 variabel, dimana jika X sama dengan Xt, Y sama dengan Yt, dan Z sama dengan Zt, fungsi yang didiferensialkan di T, dan W-nya itu F, X, Y, Z. Jadi ada 3 variabel ya, didiferensialkan di titik Xt, Yt, Zt, maka si W-nya itu F, Xt, Yt, Zt didiferensialkan di T, maka aturan rantainya itu akan seperti ini. dW per dt sama dengan do W per do X dikali dx per dt ditambah do W per do Y dikali dy per dt ditambah do W per dz, do Z dikali dz per dt. Kita ke fungsi implisit. Di sini diandaikan f, x, y sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai sebuah fungsi untuk x. Misalkan y-nya itu gx, tetapi si g tersebutnya itu sulit atau tidak mungkin untuk ditentukan. Maka kita masih dapat menentukan turunan dy dx-nya gitu ya. Nah, dengan mendiferensialkan kedua ruas dari fx, y sama dengan 0 terhadap x dengan menggunakan aturan rantai, maka akan diperoleh nih kita dari fx, y sama dengan 0 itu kan berarti si y-nya juga fungsi terhadap x gitu. Kita bisa mendapatkan dulu turunan df per dx. Nah, turunan df per dx ini karena x-nya juga terhadap, di sini tulis dulu ya do f dx gitu, karena si x-nya juga terhadap fungsi x gitu. Maka do f per do x dikali dx dx plus do f dy dikali dy dx. Nah, ini tuh sama dengan 0 itu karena fx, y-nya itu kan sama dengan 0 gitu. Nah, setelah kita mendapatkan aturan fungsi yang ini, kita harus dengan menyelesaikan dy per dx ini akan dihasilkan aturan fungsi seperti ini. Ini tuh didapat dari mana? Karena ini ya, kita ambil dulu dy per dx-nya. Maka sisanya seperti ini ya. Nah, karena untuk menyamakan kedua ruas gitu ya, si kedua ruasnya, si yang ruas kanannya itu menjadi minus gitu. Nah, di sini kenapa sisa do f per do x, karena jika dx itu kan habis ya di per do f per do y, karena sisanya tinggal do f per do y, maka didapatkan aturan rantai fungsi implisitnya itu seperti ini.